Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Beberapa hari terakhir, media sosial Indonesia dihebohkan oleh sebuah fakta yang membuat banyak orang terkejut. Sebuah akun TikTok bernama Ustazah Hajar berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta pengikut dan jutaan tanda suka. Video-videonya menampilkan seseorang wanita berhijab yang berbicara dengan suara lembut. Penyampaiannya tenang, cara bicaranya seperti seorang pendakwah yang sudah lama berdakwah. Banyak orang mengira beliau adalah seorang ustazah sungguhan. Namun kemudian sebuah fakta terungkap, sosok yang selama ini menyampaikan ceramah itu ternyata bukan manusia, melainkan dari hasil rekayasa artificial intelligence atau yang dikenal dengan AI. Fenomena ini membuat banyak orang terkejut, bukan karena teknologinya, tetapi karena hari ini kita mulai sulit membedakan mana manusia dan mana mesin. Yang lebih mengejutkan lagi, jika AI hari ini sudah mampu menyampaikan ceramah dengan suara yang terdengar alami, bagaimana keadaan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Apakah suatu hari nanti kita akan belajar agama dari AI? Apakah AI boleh digunakan untuk berdakwah? Dan apakah kecerdasan buatan justru membuat manusia kehilangan ketenangan? Mari kita renungkan bersama. Saudaraku, setiap kali muncul teknologi baru, selalu ada dua kelompok manusia. Kelompok pertama, mereka menganggap teknologi adalah jawaban atas semua persoalan. Kelompok kedua, mereka menganggap teknologi adalah ancaman yang harus dijauhi. Padahal, Islam tidak mengajarkan keduanya. Islam mengajarkan keseimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka wahyu pertama bukan dengan perintah beribadah, bukan pula dengan larangan, tetapi dengan satu kata yang sangat luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama ini menjadi fondasi peradaban Islam. Artinya, Islam dibangun di atas ilmu, bukan kebodohan, di atas pembelajaran, bukan ketakutan. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Saudaraku, AI adalah hasil dari ilmu pengetahuan. Ilmu itu sendiri adalah nikmat dari Allah. Yang menjadi persoalan bukan teknologinya, tetapi bagaimana manusia menggunakannya. Mari kita kembali kepada fenomena yang sedang ramai diperbincangkan. Mengapa begitu banyak orang percaya bahwa sosok tersebut adalah manusia? Jawabannya sederhana. Karena teknologi hari ini berkembang sangat cepat. Wajahnya tampak nyata, gerakan bibirnya sangat alami, nada suaranya lembut, bahkan ekspresi wajahnya hampir tidak bisa dibedakan dengan manusia sungguhan. Inilah salah satu bukti bahwa AI berkembang jauh lebih cepat daripada dibayangkan banyak orang. Namun, fenomena ini juga memberikan satu pelajaran besar, bukan tentang AI, tetapi tentang diri kita sendiri. Mengapa kita begitu mudah mempercayai sesuatu yang kita lihat di layar? Mengapa kita sering langsung membagikan sebuah video tanpa mencari tahu siapa pembuatnya? Mengapa kita lebih percaya pada apa yang viral dibandingkan apa yang benar? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang membawa suatu berita, maka telitilah terlebih dahulu kebenarannya. Ayat ini dikenal sebagai dasar dari prinsip tabayyun, memastikan, memeriksa, tidak tergesa-gesa mempercayai. Dulu, ayat ini dipahami ketika seorang membawa kabar dari mulut ke mulut. Hari ini, ayat yang sama menjadi semakin relevan, karena berita tidak lagi datang melalui lisan, tetapi melalui video, foto, suara, bahkan wajah yang seluruhnya dibuat oleh AI. Maka tabayun di era digital menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya.
Jangan mudah percaya hanya karena video yang tampak nyata. Jangan mudah membagikan hanya karena banyak yang menonton. Dan jangan mudah menganggap benar hanya karena sedang viral. Seseorang muslim harus tetap menggunakan akal, ilmu, dan petunjuk Allah dalam menyikapi setiap informasi. Saudaraku, fenomena Ustazah Hajar sebenarnya bukanlah ancaman terbesar. Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika hati manusia mulai menggantungkan kepercayaannya kepada teknologi, tetapi melupakan petunjuk Allah. Lalu, muncullah sebuah pertanyaan. Jika AI semakin cerdas, mengapa justru manusia semakin gelisah? Jawabannya ternyata sudah jelaskan Allah di dalam Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Hari ini, AI mampu menjawab ribuan pertanyaan hanya dalam hitungan detik. AI mampu menulis buku, membuat musik, melukis, membuat video, bahkan mampu menghasilkan suara yang terdengar seperti manusia sungguhan. Teknologi berkembang begitu cepat hingga membuat banyak orang bertanya, apakah suatu hari nanti AI akan menggantikan manusia? Pertanyaan itu memang menarik, namun sebagai seorang muslim, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah AI memiliki hati? Jawabannya tentu tidak. AI tidak pernah menangis ketika membaca Al-Quran. AI tidak pernah merasakan nikmatnya sujud di sepertiga malam. AI tidak pernah merasakan penyesalan setelah berbuat dosa. AI tidak pernah berdoa memohon ampunan kepada Allah. Mengapa? Karena AI hanyalah kumpulan data dan algoritma, sedangkan manusia Allah ciptakan dengan sesuatu yang jauh lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Kemuliaan manusia bukan hanya karena kecerdasannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena teknologinya, tetapi karena Allah menganugerahkan kepada manusia akal, hati, dan tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Perhatikan baik-baik hadis ini. Allah tidak menilai siapa yang memiliki teknologi paling canggih. Allah tidak menilai siapa yang memiliki kecerdasan buatan paling hebat. Yang Allah nilai adalah hati dan amal. Inilah sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh AI. Saudaraku, sekarang mari kita kembali kepada pertanyaan utama video ini. Mengapa teknologi semakin maju, tetapi manusia justru semakin cemas? Setiap hari kita melihat berita baru, teknologi baru, persaingan baru. Hari ini seseorang kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Besok muncul profesi baru. Lusa muncul teknologi baru. Perubahan datang begitu cepat. Akibatnya, banyak orang merasa tertinggal, merasa takut, merasa masa depannya tidak pasti. Padahal kegelisahan itu bukan semata-mata karena AI, melainkan karena hati manusia mulai menggantungkan rasa aman kepada dunia yang selalu berubah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sumber ketenangan yang sesungguhnya. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan hati akan tenang jika teknologimu semakin canggih. Allah juga tidak mengatakan hati akan tenang jika hartamu semakin banyak. Tetapi Allah mengatakan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Teknologi boleh berkembang, ekonomi boleh berubah, pekerjaan boleh diganti. Tetapi jika hati selalu bersama Allah, seorang mukmin akan tetap memiliki tempat untuk kembali. Saudaraku, coba lihat kehidupan kita hari ini. Belum bangun tidur, sebahagian dari kita sudah membuka media sosial, melihat berita, melihat komentar, melihat pencapaian orang lain, melihat kehidupan yang tampak sempurna. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri. Mengapa hidupnya lebih baik? Mengapa rezekinya lebih besar? Mengapa pekerjaannya lebih berat? Kini, AI menambah satu kekhawatiran baru. Bagaimana jika pekerjaanku digantikan? Bagaimana jika aku tidak lagi dibutuhkan?
Bagaimana jika manusia kalah oleh mesin? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Namun, Islam mengajarkan agar kita tidak hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahwa sumber kegelisahan seringkali bukan karena dunia yang kurang, tetapi karena hati yang tidak pernah merasa cukup. Hari ini mungkin kita takut kehilangan pekerjaan, besok kita takut kehilangan jabatan, lusa kita takut kehilangan penghasilan. Jika rasa takut itu terus menguasai hati tanpa diimbangi tawakal kepada Allah, maka ketenangan akan semakin sulit dirasakan. Saudaraku, AI mungkin suatu hari mampu mengajar jutaan orang dalam satu waktu. AI mungkin mampu menerjemahkan ribuan kitab. AI mungkin mampu membantu para ulama mencari referensi dengan lebih cepat. Semua itu adalah manfaat yang patut disyukuri jika digunakan dengan benar. Namun ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh AI. AI tidak bisa bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ukuran kemuliaan bukanlah kecanggihan teknologi, bukan kecerdasan buatan, bukan popularitas, melainkan ketakwaan. Maka jangan pernah merasa rendah diri hanya karena AI berkembang. Jangan pernah merasa hidup kehilangan makna hanya karena dunia berubah. Selama iman kita bertambah, selama akhlak kita semakin baik, selama amal saleh kita semakin banyak, maka kita sedang menuju kemuliaan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sikap kita terhadap teknologi yang terus berkembang? Seperti mana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa sesungguhnya kita hidup di zaman dan teknologi yang sudah begitu berkembang. Dan yang harus kita fahami adalah, sudahkah kita berkembang ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ketahuilah, tidak ada tempat yang paling kekal kecuali kelak di akhirat nanti. Maka amaliyah kita dinilai pada seberapa tingkatnya amaliyah ibadah kita, bukan kepada seberapa kecanggihan teknologi yang kita miliki. Semoga kita terus beribadah kepada Allah, semoga kita terus bermulazamah untuk selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Semoga yang lainnya juga mendapati edukasi yang begitu berharga dari channel yang telah Anda saksikan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.